namanya variabel kontrolnya mana ini? Jenis kelamin, pendidikan, sama lagi Oh, ini. yang asli ya Pak ya? Mana ini? Kok di sini nggak ada? Soalnya itu penting nanti untuk kita Oh, analisis juga. jadi nanti tak uploadnya Pak. Soalnya itu Coba, langsung hasilnya. coba kamu upload dulu ke sini ya. Iya ya. Coba kamu upload, nanti biar kita bisa lihat bareng-bareng. Iya, Pak. Dilewati dulu aja Pak. Pulang dulu. Oke. Kemudian mana tadi ya? Ini ya. Oh, kok muter-muter. Ini buka PSS. Oke. Kemudian punya siapa lagi? Nah, cuma ini aja. Bagus sudah ada belum? Bagus. Sudah masuk belum nih Bagus? Oke, coba ya kita lihat punya Bagus. Aduh, kok nggak mau sih? Kita download saja. Mana? Kok nggak mau? Download. Save. Oke. Ini punya siapa tadi? Bagus barusan. Bagus ya. Bagus ya. Oke, lah ini udah di-coding belum? Oke, sudah ya. Oke, kita copy dulu. Ini ya. Item-itemnya kita copy. Oke, transpose. Copy, masukkan ke PSS, masukkan di sini. Jangan lupa di data Bagus. Oke. Save. Oke, kita cek lagi codingnya. Mohon maaf Pak, itu layarnya belum ganti. Oh, belum ganti? Ya. Mana itu? Masih di drive Pak. Oh, masih di drive. Oke. Ini ya, saya masukkan di sebentar. Ada screen aja ya. Nah, sini sudah belum? Oke, udah kelihatan belum ini? Sampun, Pak. Udah ya. Oke, kita copy. Sampun, Pak. Ya, kita copy datanya sekarang. Ini ya. Kita copy seluruh datanya ke sini. PSS ya. Ding. Oke, sambil menunggu kita hilangin desimalnya karena ini nggak perlu. Oke, kemudian kolomnya ini juga nggak usah panjang-panjang. Tadi pendapatan juga panjang ya. Usia. Jadi pendapatan. Oke, ini yang kecil-kecil aja. Oke. Kemudian gender ini nominal. Usia, skala, kerja, ini juga skala, pendapatan skala. Ini skala, ini skala semua ya. Oke, sudah. Jangan lupa save. Nah, setelah selesai, kita
apa namanya? Mana? Tuh, nah ini ya, faktor dimension. Kita masukkan item-itemnya yang bukan variabel kontrol. Oke, kita tentukan ya, ini variate, KMO, extraction-nya, likelihood. Oke. Nah, ini ada berapa apa namanya? Oke, ini contohnya dulu. Ini kita pakai exploratory ya. Continue, rotation varimax. Ya. Oke, ini kita buat 0,5. Hasilnya kayak apa? Di rotated factor matrix. Dari 10 tambah 6 tambah 10, 26 item. Ya. Ini SPSS menganalisis ternyata menanyakan 11 variabel. Nah, tuh, itu kalau pakai exploratory. Kalau di atas 0,5 cuma ini aja yang keluar. Oke, kita pakai kita pakai 3 variabel fix number of factor. Ya, ada 3 faktor atau 3 variabel. Nah, ini namanya konfirmatori. Bedanya cuma itu aja, ya, konfirmatori sama eksploratory. Klik. Nah, ternyata kalau 26 pertanyaan ini dipaksa menggambarkan 3 variabel ya dengan faktor loading minimal 0,5, maka pertanyaan 1, pertanyaan K1, pertanyaan WFC 6, pertanyaan RTC 5 dianggap menanyakan hal yang sama. Ya. Nah, RTC 1 ini juga menanyakan satu hal. Bahkan di sini menanyakan 2 hal yang berbeda. Nah, ini cek. RTC 1. RTC 1 itu takok apa? Mana tadi? Kuesionernya mana? Ini hasil. Bagus. Sudah muncul belum nih, Bagus? Iya Pak, pripun. Ah, ini kok saya ada request akses ya, nggak bisa ngecek ya. Saya pengen tahu kayak apa angket Anda. Coba ada di dokumen nggak? Ada Pak di paling bawah. Paling bawah. Yang pertanyaannya. Cek ya. Oke. RTC berapa tadi? RTC 1. RTC 1 ini ya. Saya memiliki keterampilan yang dibutuhkan agar perubahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat berhasil. Oke. Ini pertanyaannya. Cuma dia dianggap oleh responden yang Anda gunakan menanyakan 2 hal yang berbeda. Nih. Ya. Jadi kalau seperti ini pakai konfirmatori maupun pakai eksploratory ya, responden Anda ini ya menunjukkan kalau bahasa ringkasnya itu bingung ya. Nah, artinya kalau diukur bahwa loading faktor minimal 0,5 itu dipahami, berarti ini semua di bawah 0,5 semua, ya, yang nggak masuk di sini, artinya tidak dipahami. Apakah tidak dipahami secara bersama-sama atau tidak bisa dipahami secara konten, ya. Nah, kalau seperti ini, ya, Anda harus ngulang ngambil data nih, ya. Atau paling tidak ini Anda jadikan pertimbangan untuk
melakukan penyesuaian pada pertanyaan-pertanyaan Anda. Cuma orderan yang saya dapat lebih tinggi dari rata-rata. Oke, kita cek tadi ya. Nih, ini dipahami, ya, dipahami, ya. Kemudian kualitas pekerjaan saya lebih tinggi dari rata-rata. Ternyata tidak bisa dipahami ini, ya, baik yang eksploratory maupun yang konfirmatori. Ya, kita fokus yang konfirmatori karena Anda menggunakan angket yang sudah digunakan sebelumnya. Ya, saya bekerja dengan efisien lebih tinggi dari rata-rata. Ini juga sama ternyata sampai 10 tadi ya. Nggak bisa disepakati oleh semua responden Anda ya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini. Nah, kemarin sudah kita coba bahas bahwa kemungkinan hasil seperti ini, jadi ini SPSS rumusnya itu tidak berubah, ya. Apa adanya data itulah yang dianalisis. Tugas kita membaca hasil analisis itu. Kira-kira ya hasil analisis itu menggambarkan ya kondisi seperti apa. Kalau seperti ini artinya tadi ya kalau ini misalnya ini pertanyaan RCT3 menanyakan hal satu. Kemudian ini RTC 2 dan 9 menanyakan hal kedua. Ya. Hal ketiga ditanyakan oleh WFC. Jadi misalnya ini saja RTC ini kan harusnya ngumpul jadi satu atau memberikan gambaran satu variabel. Ternyata tidak. Berapa nih? 1, 2, 3. Nah, di sini juga sama. Menggambarkan berapa? 1, 2, 3. Karena ada angka-angka di sini. Ya, oke. Ya, termasuk juga yang di... sorry. Yang di, konfirmatori. Sama ini. Ya. Nah, jadi ada problem apakah ya jadi begini, kalau ada 5 orang ya, saya tunjukkan misalnya barang ini gitu ya, barang ini ya, kita copot aja dulu ya. Ini ya saya tunjukkan kepada Anda, ada 42 ya orang di sini ya. Ya, di grup ini yang sedang kita bahas ini. Coba lihat semuanya ini. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah ya, ini apa? Ini barang namanya apa? Ah, kira-kira gitu. Ya. Ya, atau ini alat apa gitu ya. Nah, kalau ini kan secara umum Anda bisa menjawabkan ya, misalnya tadi ada berbagai pertanyaan ya, misalnya ya bentuk pertanyaan, ini barang apa? Nah, bisa jadi nanti jawaban Anda itu beragam ya. Atau kalau misalnya tadi multiple choice ya. Ya. Ini adalah HP. Ya. Ya, kemudian Anda harus menjawab ya, sangat tidak setuju ya, tidak setuju ya, setuju dan sangat setuju. Ini adalah HP. Kira-kira jawaban Anda ya akan sama enggak menjawab setuju semua atau sangat setuju semua? Ya. Nah, kalau misalnya jawaban Anda seragam, berarti pemahaman Anda sama melihat ini adalah namanya HP. Sehingga pertanyaan ini nanti loading faktornya pasti akan tinggi. Ya. Untuk menanyakan HP ya tidak hanya satu pertanyaan, satu item pertanyaan, misalnya saya katakan ini adalah HP ya, maka tadi jawabannya antara sangat tidak setuju dan sangat setuju ya. Kemudian pertanyaan kedua ya, ini HP saya tunjukkan di sini misalnya mereknya Oppo misalnya, sama-sama menanyakan ini adalah HP, cuma ada tambahan merek Oppo. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, ya saya sedang memegang HP, gitu ya.
Nah, artinya semua tertuju kepada pertanyaan tentang HP. Kalau semuanya pertanyaan tadi 3 pertanyaan mengarah pada semuanya sangat setuju, loading faktornya pasti semuanya akan tinggi. Tapi kalau sebagian mengatakan sangat tidak setuju atau tidak setuju, ya, dan ada juga yang mengatakan setuju atau sangat setuju, ya, maka ya persepsi dari orang tentang barang ini akan beragam. Sehingga dikatakan pertanyaannya bisa jadi tidak valid. Ya, itu perlu hati-hati, ya. Nah, jadi kenapa kemudian perlu minimal 3 pertanyaan untuk mengcross check pertanyaan pertama bisa dipahami atau tidak, pertanyaan kedua bisa dipahami atau tidak, pertanyaan 3 bisa dipahami atau tidak tentang tiga-tiganya ini ya, tentang hal yang sama. Oke. Ada pertanyaan ya ini ya. Tadi kepindah. Oh, oke. Mungkin tadi ya. Oke, kira-kira begitu gambarannya. Kenapa kemudian ya problem kita ini di sini menghasilkan seperti ini. Nah, kalau hasilnya seperti ini ya sudah nggak bisa analisis lagi. Ya, misalnya ini ya. Misalnya ini ya tadi ya. Oke, pertanyaan 1. Ini tentang apa? Diwakili oleh RCT1. Berarti ya pertanyaan 1 ini hanya menanyakan tentang RTC. Pertanyaan kedua, ya, variabel kedua tentang apa? Dijawab oleh K1, WC6 dan RTC5. Jadi 3 pertanyaan untuk 3 variabel yang berbeda diasumsikan oleh responden menanyakan hal yang sama. Kenapa? Ini ngumpul dari 1, menanyakan hal yang sama. Padahal ya ini menanyakan tentang K, ini menanyakan tentang WFC, ini menanyakan tentang RTC. Nah, demikian juga ini yang ketiga. Berarti kalau seperti ini kan sudah tidak valid lagi. Yang ketiga, ya, menanyakan tentang apa? Menanyakan tentang K saja. Oh, jadi kemungkinan besar yang 3 ini menanyakan tentang K. Nah, kalau pertanyaan tentang RTC hanya 1, nggak bisa digunakan, nggak bisa di cross check. Pertanyaan tentang K hanya 1 juga nggak bisa digunakan karena hanya 1. Yang valid 1, yang valid 1. Sementara ini tidak valid semua. Oke, bisa seperti itu. Gugur angket Anda. Ya. Oke, saya kasih contoh yang lain. Mudah-mudahan selamat ya. Nah, ini yang kemarin saya perintahkan kepada Anda itu ya untuk mencoba mengisi mana ya. Oke, nah ini dereng. Udah berapa? 229. 229. Oke, berarti di sini masih dua sembilan. Kok banyak banget. Oke, ini contoh data. Ya. Contoh data. Saya hanya ingin ngambil ininya saja nih. Oke. Ini dari sini. Bagian 1, bagian 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Oke. Ada 7 variabel ya. Ada 7 variabel, saya copy.
Oke. Saya buat yang baru lagi. Oke, contoh ada 7 variabel. Kemudian variabelnya apa saja tadi? Bagian 1 A katakanlah ada berapa ini? Ada 10 ya, sampai sini ya. Oke, ada 10. Oke, bagian 1 ada 10. Berarti katakanlah namanya A1 sampai A10. A2 saya buat di sini aja. A1, A2. Ada 10. Oke. Saya kopas di sini. Loh, mana tadi? Nah, ini ya. Oke, tadi tentang apa? Seks. Oke. Oke, kemudian yang kedua. Mana? Ini ya. 2. Oke, saya hitung aja. 1, 2, 3. Kok nggak mau? Aduh. 2, ini masih 2. Nah, sampai sini. Berarti ada 5 nih. Ada 5, saya tulis B1, B2, sampai B5. Oke, kemudian bagian ketiga. 1, 2, ada berapa ini bagian 3-nya? Oh, cuma 3 ya. Cuma 3 nih ya. Oke, berarti C1 sampai C3. C1, C2, C3. Oke, kemudian yang bagian 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ini masih ada. Tujuh belas, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, bagian 4 ada 23. D1, D2 sampai D23. Ups. Nah, yang ini E1. Oke, E-nya ada berapa? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. E-nya ada 5 nih ya, ada 5. E-nya ada 5. E-nya 1, E2. E-nya ada 5. F-nya ada nih. Kok tulis F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27. Oke. Ada 27. F1, F2, berapa tadi? 27 ya. Oke. Kemudian bagian 7 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya. 15 FG. 1, G, 2, 15. Oke, ini saya kopas. Copy, masukkan ke mana tadi? Nah, ini ya. Pas gak? Pas ya. Oke, saya save. Kemudian saya mana tadi? Analisis, dimension, faktor. Saya masukkan semuanya. Univariate, KMO, extraction, maximal likelihood. Ada berapa tadi? 7 ya, 7 variabel. A, B, C, D, E, F, G. Ya, 7. 7 variabel, rotation variable. Ininya 0,5. Oke. Kok masuknya ke sini lagi ya? Nah, ini. Wah. Ternyata kalau 0,5 banyak yang gugur. Yang tidak gugur yang mana? D. Nah, D nggak gugur, tapi dia merepresentasikan hal yang berbeda. 1, 2, 3. Nah, kita mau ambil yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hangus. E-nya ambil yang ini. 1, 2. Oke. Nah, yang lain ternyata tidak. Ya. Oke, tadi sebentar saya cek jumlah respondennya ada berapa? 230 bagi 5. Berapa? 40 ya. Jadi maksimal 40 item. Oke, 40 item. Misalnya tidak semua, katakanlah ini karena riset besar misalnya. Loh. Sorry. Ini masih nominal, belum skala. Sebentar ya. Belum dirubah ternyata tadi ya. Tanyanya skala semua soalnya. Oh, banyak. Tadi berapa? 40 ya maksimal ya. Oke, nanti kita cari yang standarnya 40. Kira-kira 40 itu sampai mana saja? Oke, 40 hanya sampai D. Oke, D1 saja. Jadi A sampai D saja. Oke, mana tadi? Kok sini? Oke, B, C, D. Oke, ini E sampai G-nya kita kembalikan.
E sampai G gitu. Oke. Oke. Cek. Nah, ya. A di sini. Oh, ternyata harus pindah. Ternyata ini variabel A di sini. Loh, mana tadi? Kok hilang? Ya, ini variabel A. Kemudian ini variabel B. B ini karena mana? Ini dari A semua ngumpul satu di sini ya A. Ini B ngumpul satu di sini B. Nah D ini yang mana ini? Nah, ambil yang paling banyak. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ambil yang paling tinggi. Oke berarti ini kita kalah ya. Sebentar A, B, C, D salah tadi ya ngitungnya. Nah kita pakai seri D, A, B, C, D berarti ekstraknya hanya berapa? Yang 4. Oke, kalau hanya 4, cek. Mana tadi? Rotated metric. Oke. Kok goodness of it? Nah, ini. Oke. Ini ya, 4. Berarti A-nya ini enggak ada yang masuk. Ya, persepsi tentang A enggak ada. Ya, sementara A, B, C, D. Nah, ini yang ini mempersepsikan tentang B, dipersepsikan tentang pertanyaan atau konstruknya B. Ini, nah D-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata 3 ini menanyakan tentang D. Ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa ambil katakanlah ini yang paling banyak D. Nah, H D. Nah, B-nya di sini, D-nya di sini yang diakui. Sementara C-nya tidak ada, A-nya tidak ada. Nah, ini adalah kalau misalnya tadi ya, sekian pertanyaan menanyakan hal apa, B apa, C apa, coba kita cek. Misalnya yang B kok banyak yang signifikan B-nya. B, that. Pertanyaan tentang A, tentang etika. Nah, ternyata etika ini nggak valid pertanyaan, banyak pertanyaan. B, ini tentang B ini tentang self efficacy, ya, tingkat kepercayaan diri. D tentang ini sexual behavior. C-nya kok bisa hilang? Ini apa ya? Teamwork, ya. Nah, ini ternyata D-nya tidak banyak yang masuk. Misalnya saja kita lihat tadi mana? D yang masuk 10 sampai 16. 10 sampai 16 ini. Ini ternyata yang signifikan. Dipahami hal yang sama, menjadi hal yang sama. Mahasiswa bisa hubungan seks. Oke, misalnya seperti ini. Mahasiswa bisa berhubungan seks jika ia mampu mengendalikan hasrat seksualnya. Ya, kebanyakan teman saya, nah ini juga jadi masalah ini ada beberapa yang mungkin kurang pas. Ini harusnya dengan ini. Ya, harusnya yang 11 di sini, 11, 12, 13 cek. Mana tadi? Bukan. Ini ya. Ya, harusnya yang ini 11, 12. Nah, ini kan tinggi-tinggi nih angkanya ini. Nah, jadi tingkat signifikansinya tinggi. Kalau ini kan mepet 0,52. Sehingga walaupun mepet dia dipersepsikan hal yang sama dengan yang ini. Ya, tentang sexual behavior. Oke. Nah, ini resiko-resiko bagaimana ketika kita menanyakan ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipahami atau tidak bisa dipahami ya oleh responden. Kalau respondennya serius, karena kemarin ada case kemungkinan respondennya nggak serius, ya. Jadi pertanyaan itu dijawab A, B, 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 atau di sini misalnya di sini semuanya 555, kemudian 444, kemudian 333, itu pasti nggak akan valid, ya, nggak akan valid, ya, karena ini tidak ada patternnya, pertanyaan ini tidak ada patternnya, karena hanya menyesuaikan kondisi masing-masing, ya.
Nah, kira-kira demikian ya terkait dengan problem ketika kita menggunakan alat ukur yang tidak bagus, resikonya biasanya juga tidak bagus. Ya. Nah, ini kemudian tadi yang mau upload siapa ya? Andy, Pak. Sudah. Andy ya, sudah ya. Oke, kita cek yang mana nih? Ini penelitian skripsi nih. Ya, iya, yang itu, Pak. Oke. Let us check. Kok lama? Langsung download aja ya. Download. Oke. Save file. Kita sambil buka yang ini. Oke. Save as. Oh, kok belum ada. Oke, kita kasih A dulu di sini. Baru save as. ND. Oke, mana datanya? Kok suaranya titit-titit ya? Punya siapa nih ya yang bunyi ya? Ada enggak suaranya yang bunyi punya siapa ini? Headset saya apa ya? Waduh. Ada yang bunyi punya siapa ya? Saya sementara nggak dengerin dulu aja. Oke, saya lanjut. Mana tadi ini ya? Sudah di-coding belum? Sudah, Pak, yang di Oh, ini ya belum tahu. Yang ini belum ya? Oh iya, yang itu belum. Oke, kita coding sekalian. Sudah di folder yang namanya jawaban kuesioner. Jadi terpisah gitu. Mana? Di folder. Folder. Oh, ini. Oh, berarti salah download saya. Oke, berarti ini aja yang dipakai ya. Oke, jawaban kuesioner. Oke. Mana? Kok ini jawabannya? Mana yang udah pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Tadi kan ini kita buka yang ini ya. Iya, Pak. Nah, yang ini yang mana nih? Yang penelitian skripsi ini, Anda saya kira sudah benar. Cuma ini kelihatannya belum di apa namanya? Oke, saya copy saja ya. Iya, Pak. Saya copy saja. Move copy. Oke, saya copy di sini. Saya ganti. Oke, gitu ya. Ini misalnya berapa? 2 gitu ya. Replace all. Kemudian yang perempuan ini 1. Replace all. Nah, ini nih yang harus dirubah ini. Oke, yang ini juga sama ini. Oke, yang gampang dulu ini ya. Lajang. Jang berapa? 1. Menikah. 2. Oke, ini hanya sekedar contoh aja dulu ya. Nanti yang lain bisa dibetulin. Oke. Nah, sekarang saya kopas. Datanya.
Masukin SPSS. Oke. Kemudian variabelnya ini ya. Oke, ini saya hapus saja. Nggak perlu total-total. Oke. Saya copy, saya paste di sini. Transpose. Kemudian tadi variabelnya apa saja? Yang tambahan, jenis kelamin sama status ya. Oke, jenis kelamin, CK sama status. Oke. Saya copy di sini. Nah, ini ya punya Anda tadi. Pas ya. Oke, kita rapikan. Oke, ini jenis kelamin berarti nominal. Status nominal juga ya. Oke, nah ini skala. Oke, save. Ya. Kita karena yang paling riskan itu memang tahapan ini. Kita nggak bisa lanjut tahap berikutnya kalau tahapan ini udah gagal. Oke, ada berapa variabel? KK, KO, mana? KK, T, KK, KO ya, ada 3 variabel. Ketiga variabel. Rotation varimax ini 0,5. Oke. Nah, ini berarti jawabannya tentang T. Ini jawabannya tentang apa? Nah, ini KO-nya di sini atau di sini? Nah, karena ini kakaknya di sini, mau nggak mau di sini kakak. Ya, kalau ini kakak, ini berarti hangus. Ya, ini berarti hangus, berarti ini KO-nya. KO. Nah, ini. Artinya cuma ini yang nanti kita ambil. Cuma ini 3 ini yang kita ambil nanti. Ya, kemudian kita copy saja. Kemudian sampai KK. Sampai KO2 ya, sampai KO2. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita T itu apa T? Turnover intention, Pak. Turnover. Oke. Nah, turnover itu dari mana aja? T1, T2, T3 kan ya? T1 plus T2 plus T3 ya. Ups. Kemudian ada berapa item? 3, berarti bagi 3 ya. Artinya ini nanti kita turnover ini rata-rata nilai ini ya. Oke. Kemudian lagi compute lagi apa? KK-nya berapa tadi yang 2, 3, 4, 5 ya. KK itu apa? Kepuasan kerja, Pak. Kepuasan. KK berapa tadi? KK 2 plus KK 3 plus KK 4 plus KK 5. Berapa item? 4 ya. 4 item bagi 4. Oke, kemudian KO1 2. KO itu apa? Komitmen organisasi. Komitmen. Nah, ada berapa? KO.
Ini aja saya ambilkan di sini biar nanti enggak. KO1 plus KO2 ya bagi 2. Oke. Terus apa efeknya di datanya? Mana tadi? Randy ya di sini ya. Nah, ini. Turnover, kepuasan, komitmen. Hasilnya sudah masuk semua di sini. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu ya. Jadi nanti mana tadi? Ini ya hasilnya ya. Oke, ini hasilnya. Ini hasil dari mana punya Randy yang mana tadi? Ini ya punyamu ya tadi ya. Oke, saya masukkan di sini. Ini hasil namanya CFA. CFA. Ya, hasil CFA. Ya, artinya hanya 1 2 3 4 sampai sini aja yang dianggap ya itemnya valid. Kemudian yang kedua apa? Kita menghitung validitas konstruk atau misalnya gunakan divergent validity ya, divergent validity. Kita menggunakan korelasi. Apa yang perlu dikorelasikan? Nih, yang perlu dikorelasikan mana punya Anda tadi nanti salah baca lagi. Bukan ini ya, mana tadi? Oh ini. Oke. Kita korelasikan, correlate ya. Nah, ini dikorelasikan. Kemudian hasil ini dikorelasikan. Kenapa ini perlu? Namanya variabel kontrol. Oke, min standar deviasinya kita masukkan. Oke. Total oke. Nah, ini hasilnya. Klik 2 kali. Pivot tray. Ini yang bawah taruh atas. Nah, karena yang kita ambil cuma bagian sini aja. Kita copy, masukkan punyamu mana tadi. Ini ya. Benar ya ini ya. Ini ya. Oke. Nah, ini yang kita gunakan. Ya. Ini kita tutup aja. Right. Nah, biasanya untuk sekalian membuat tabel 1 2 3 4 5. Nah, ini juga sama. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian ditaruh insert ya, 2 ini untuk apa? Menambahkan nih. Oke, ini kita copy. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini min sama standar deviasinya kita kopas di sini. Touch. Jika 345. Oh. Oke, kita masukkan di sini. Ini kita delete aja. Nah, ini kita sudah mulai sekalian membuat tabelnya. Oke, kita hapus garisnya, taruh garis bawah, garis atas, dan garis penutup. Nah, kita rapikan. Kita samakan belakang desimalnya. Kalau min biasanya cuma 2. Nah, kalau standar deviasi boleh sampai 3. Oke. Nah, ya. Kemudian karena ini sama, ya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, kita ambil separuh saja. Oops. Oke. Nah, ini adalah korelasi. Kita cek ya antara turnover, kepuasan, dan komitmen. Ini ya, 3 ini. Ya. Berarti 3, 4, 5.
Nah, angka yang masuk mana? 1, 2, 3. Nah, ini yang akan menggambarkan ya, kalau angkanya di bawah 0,85, misalnya antara 3 dan 4, artinya turnover dan kepuasan, ya, ini ternyata semakin tinggi turnover, kepuasannya makin rendah, negatif ya. Ini sama ya, semakin tinggi turnover, ya, komitmennya makin rendah. Sementara ini tingkat kepuasan naik, komitmen naik positif. Ya, saya besarkan ya. Nah, oke. Nah, ini adalah nilai korelasi antar variabel. Ya, 3 dengan 4 ini, 3 dengan ini ya, 3 dengan 4. 3 dengan 5 ya, 3 dengan 5 ya. 4 dengan 5 ya, ini 4 dengan 5 berarti ini dengan ini. Artinya apa? Semuanya di bawah ya. Ini di bawah 0,85 ya. Kalau nilai korelasi di bawah 0,85 artinya hubungan antar variabel ya itu atau langsung begini, artinya antar variabel tidak identik ya atau tidak sama ya. Kalau nilai korelasi lebih dari 0,5 ya, artinya variabel satu dengan yang satunya tadi itu dikatakan mendekati sama atau mendekati identik. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,85, di sini kesimpulannya variabel tidak identik atau tidak sama, sehingga ya variabel tersebut ya dianggap valid ya dari sisi atau dengan analisis ya, dari analisis divergen validity, atau divergen validity-nya itu signifikan ya. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, ini biar gampang aja nanti untuk mencari ininya. Oke. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, kita akan mencari, kalau ini validitas ya. Makanya saya nanti tulis di sini validitas dan reliabilitas. Apa reliabilitas? Sama hitungannya di sini mana tadi? Ini ya. Mana tadi? Ini ya. Reliabilitas, menghitung reliabilitas. Analisis di sini. Kemudian skala reliability analysis. Tik. Nah, tadi kita melihat variabel yang signifikan ini ya. T1, T2, T3. Ini kan signifikan semua ya. Tinggi berarti bisa dimasukkan. Mana tadi kok hilang? Nah, ini T1, 2, 3 ini dianalisis bersama ya dengan analisis namanya Cronbach alpha ya. Item delete misalnya. Oke, ini korelasinya tadi sudah, ini sudah. Oke, ini aja kita ingin cari ini ya. Oke, nilai Cronbach alfanya berapa? 0,815. Kita tulis di sini. Ya. Apa tadi? T ya, turnover ya. Turnover di sini ya. 0,815. Komanya hilang. Nah, ini ya. Oke, ini saya kasih bold. Yang ini tidak bold. Oke, kita samakan tanpa 0. 0,815. Oh, ternyata masuk 0-nya. Oke, biar sama pakai apa? Number.
general. Kok sama ya? Oke. Ini berarti nilai kerombak alfa untuk turnover. Ya. Sebentar ya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita cek lagi tadi? Ini ya. Nah, ini K2 sampai K5. K2 sampai K5. Analyze. K2 sampai K5. K2 sampai K5. Oke. Nah, kita lihat 0,793. Kita taruh di sini 0,793. Oke. Ini nilai reliabilitas ya. Saya kasih di sini ya. Bold sama dengan Cronbach alpha ya. Ini nilai reliabilitas. Oke. Kemudian mana ini komitmen? Komitmen tadi berapa? KO-nya? KO 12. Ya, KO 1 dan 2. 1, 2. Berapa nilai 836. Ya. 836. Ups. Oke, artinya apa? Ini masih tinggi di atas ya. Jika misalnya nilai Cronbach alpha saya taruh di sini aja. Ya. Panjang banget. Oke, misalnya di sini nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dianggap apa? Reliable. Nah, ini ya. Ini Cronbach alpha-nya berarti semua reliable. Artinya apa? Instrumen yang Anda gunakan ya tentang turnover, kepuasan dan komitmen ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja ya karena dianggap reliable ya. Nah, kira-kira begitu. Ini berarti Anda sudah melakukan di sini ini CFA-nya item-item yang valid sudah. Kemudian dilihat dari variabelnya semua valid ini ya. Nah, ini valid ya. Nah, kemudian juga reliable. Selesai. Kemudian yang terakhir, riset Anda ini, mana tadi? Ini ya. Randy, judulnya apa? Pengaruh komitmen kepuasan terhadap turnover. Ya. Oke. Pengaruh, berarti kita regresi sekarang linear. Ya. Dependennya apa tadi? Pengaruh komitmen dan kepuasan terhadap turnover ya. Oke, turnover masukin sini. Yang pertama jenis kelamin dan status masuk sini sebagai variabel kontrol. Next. Kemudian kepuasan masuk sini. Next. Komitmen masuk sini. Ya. Oke. Kita cek ada 3. 1, 2, 3. Oke, kita keluarkan R square-nya. Oke, yang lain enggak usah.
Oke. Nah, ini hasilnya. Ya, koefisiennya mana? Ini. Ya. Kita copy saja ke punya Anda. Ini hasil regresi. Oke. Nah, yang dipakai yang mana? Nilai beta dan signifikan. Yang lain delete. Oke. Step pertama, kita ambil yang ini aja. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Ya, step pertama. Ya, step atau tahap pertama. Ini kita ambil ini. Ya, 1. Step kedua. Kita ambil ini. Step ketiga. Kita ambil seluruhan. Nah, ingat ada nilai bintang 1 ya untuk apa? Nilai signifikan ya lebih kecil dari 5%, 0,05. Sedangkan bintang 2 ya ini untuk berapa? Antara 0,05 0,05 X 0,011%. Ya. Oke. Sementara jika bintang 3 kalau nilai signifikannya lebih kecil dari 0,001. Oh, sorry. Ini lebih kecil ini, ini 0,1. Oh. 0,1 ini 0,01. Nah, kita lihat. Ini signifikannya di mana nih? 0,92 masuk enggak? Enggak masuk. 788 enggak masuk. Ini 86 enggak masuk. Ini enggak masuk, ini enggak masuk, ini enggak masuk, ini enggak masuk, enggak masuk. Artinya hasil dari regresi ini menunjukkan bahwa ya regresinya menunjukkan bahwa ya pengaruh ya ini 1 2 3 1 2 ini ya terhadap apa? Terhadap turnover mana tadi ya? Turnover intention ini tidak signifikan. Ini juga sama, ini juga sama. Ya. Jadi misalnya yang ingin kita cari adalah ini. Ya. Kepuasan terhadap turnover sekian. Tidak signifikan. Artinya apa? Pengaruh negatif ini hanya berlaku kepada sampelnya saja. Kedua-duanya ini juga sama. Oh, sebentar, masih kurang 1. Ya, step 3-nya bukan di sini. Ini step 4. Oke, kurang 1 tadi. Ini ya. Regresi linier. Ya. Nah, kepuasan kita hilangin. Nah, kita hanya ngecek ini jenis kelamin, status komitmen. Oke, ini nggak ada yang signifikan. Oke. Nah, ini tentang komitmen tadi. Kita turunin di bawah. Oke. Nah, sebentar ini saya rapikan dulu. Oke, saya besarkan. Nah, ini adalah hasil regresi Anda. Ya, semuanya tidak signifikan. Artinya, ya pengaruh ini hanya berlaku pada sampel yang Anda gunakan. Kemudian yang kedua, kita ambil R square dan delta R square. R square ini kemampuan menjelaskan, ya. Duh, kok hilang malah. Bukan superscript.
Ini deltanya. Delta itu selisih ya. Pakai simbol. Nilainya dari mana? Kita cari di sini. Ya. Tadi sudah keluar. ANOVA di sini ya. Yang step 1, 2, 3 tadi ya. Ini. Nah, model summary-nya ini. Ya. R square-nya ini. Ya, R square-nya 04163 0416365. Ya, kita masukkan di sini. 041 063, yang ini yang 065. Terus yang ini berapa? ANOVA yang kedua mana? Summary. Mana tadi? Nah, ini. Ini ya. 0,41 sama 0,41 juga. 4141. Oke. Nah, ini juga sama R square-nya. Nah, ini di sini ada selisih. Ini 63 kurangi 41. Ini 41 kurangi 41. Ini 65 kurangi 41. Artinya apa? Kontribusi ini ya, dua ini jenis kelamin dan status menjelaskan turnover ya, ini cuma 4,1%. Sementara ini kan R square, ini berarti semuanya itu 23 ya. Tiga-tiganya ini kemampuan menjelaskannya 6,3. Tapi kalau yang ini aja ya, saya kasih ini. Nah, ini cuma 22 karena apa? 63 ini dikurangi 41, ini kan 41. Ini 41 tambah berapa jadi 63, selisihnya ini. Ini juga sama karena ini sama-sama 41, ini 0 ya selisihnya. Ini selisihnya 0,24. Artinya apa? Ya, variabel ini 1 2 3 4 menjelaskan turnover 0,65 ya 6,5%. Tapi kalau hanya ingin kepuasan dan komitmen saja 2,4%. Nah, ini adalah hasil ya dari saya hitung Randy. Nah, ini adalah hasil regresinya. Ya, disesuaikan nanti dengan hipotesisnya. Ya, karena ini tidak signifikan, ya, saya tulis biar Anda nggak lupa, tidak signifikan, artinya hanya berlaku pada respondennya saja. Walaupun tadi alatnya itu reliable, bisa digunakan di mana saja, tapi hasilnya hanya untuk respondennya saja, tidak bisa digeneralisir. Kemudian ini menggambarkan delta R square, kemampuan ya variabel mana yang di atasnya ini ya, menjelaskan ini turnover ya, kemampuan menjelaskan variabel sebesar ya berapa persen. Dah, ini aja. Ini kan 2,4, 0%, 2,2, 4,1%. Dah selesai, tinggal dionek-onek ke. Gitu ya Randy ya? Iya, Pak. Oke. Bingung ya saya, Pak. Hah? Jadi bingung ya. Soalnya masih gimana? Apa yang masih bingung? Ngerjain itunya, Pak. Apa namanya? Kasihnya kan saya lihat YouTube, Pak. Itu kok beda ya sama caranya Bapak ya? Nah, ini aja yang simple ya. Saya sudah kasihkan cara perhitungannya. Mana tadi dokumen ini ya. Oke, terus udah ini apa namanya, outputnya mana tadi, output ini ya, output Randy dokumen. Saya taruh di sini. Oke.
Nanti dipelajari hasil outputnya dan bagaimana tadi masuk ke ke Excel-nya ya. Nanti hasil Excel ini tinggal dipindah aja ke Word-nya, ke laporan Anda. Ini yang perlu dipindah, satu. Kemudian ini ya. Ininya enggak usah ya, cuma ini aja. CFA ya cuma ini aja ya. Nah, ini dirapikan, ini belum dirapikan. Oke. Dah, ini membuat tabel seperti ini. Ini enggak usah pakai kuning. Dah, itu aja. Ini berarti hangus. Nah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, saya tanya, Pak. Ya, silakan. Kan waktu saya analisis yang tadi lihat YouTube itu kan ada total yang tadi Bapak hapus tuh loh. Nah, sedangkan Bapak pakai variable kontrolnya tuh status sama jenis kelamin. Nah, itu tuh yang di YouTube nggak pakai, Pak. Pakainya yang total. Itu gimana, Pak? Beda hasil enggak ya? Beda. Jadi begini, totalnya sudah saya hitungkan kan. Jadi cara menghitung total itu tidak di di Excel-nya. Nah, mana tadi? Ini ya, totalnya kan sudah. Caranya gimana? Tadi ini, transform, compute. Nah, variabelnya namanya apa? Dimasukkan item yang signifikan saja. Jadi kalau tadi Anda langsung jumlah, berarti kan menganggap semua item signifikan. Padahal hasil CFA tidak semua item signifikan. Nah, itu ya. Nah, jadi antara data dan hasil analisis itu harus dibedakan. Jangan langsung membuat totalnya. Ya, totalnya buat apa? Kecuali kalau memang semua item sudah dianggap valid, ya. Nah, karena tadi CFA kita kan tidak seperti itu nih, ya, hasilnya seperti ini. Enggak semuanya valid. Ya, KK1 enggak valid. Nah, KO3456 ini juga enggak valid, ya, artinya hilang. Karena apa? Ya, loading factor ini namanya loading factor yang kita ambil ada ya, loading factor ya. Berapa? Diambil yang 0, berapa tadi? 0,5. Di atas 0,5. Kalau ini kita tidak batasi 0,5, bisa jadi akan keluar semua. Nah, yang kita anggap 0,5 ke atas inilah yang item yang bisa menjelaskan variabelnya. Kalau misalnya faktor loadingnya ini ya 0,1 artinya kontribusinya hanya 10% menjelaskan maksud di variabel itu. Gitu, ya. Nah, makanya dibatasi 0,5. Yeah. Sampai di sini bisa diikuti? Iya, Pak. Pelan-pelan. Oh ya, pelan-pelan, nggak apa-apa ya. Oke, yang lain silahkan. Saya, Pak. Ya. Misalkan ada penelitian yang menggunakan variabel moderasi, nanti analisisnya gimana ya, Pak? Bacanya gitu, caranya analisisnya gitu gimana, Pak? Analisis moderasi. Oke. Ada dua cara ya. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan AMOS. Contoh. Mana ya? Ini hanya contoh saja. Tapi sebenarnya ini kalau Anda nggak membuka ini nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Mana ya AMOS-nya saya ya? Oh ini. Oke, ini contoh ya. Contoh ini data sudah ada ya. Kemudian ini modelnya. Jadi saya ingin mengetahui pengaruh 1, 2, 3 terhadap ini ya. Maaf, Pak, share screen-nya belum terlihat. Oh, belum. Loh. Bentar. Sudah? Nah, ini contoh ya. Ini contoh modelnya pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y
dimediasi, melewati ya, melewati ini. Ya, pengaruh ini 1 2 3 melewati ini kayak apa? Ya, jadi ini ke sini, sini. Ini ke sini, ke sini. Ini ke sini, kemudian di sini. Kalau ini pengaruh langsungnya. Kalau ini yang lewat sini, pengaruh 1 2 3 terhadap Y ini misalnya, ya, kalau dilewatkan di sini ini namanya mediasi, ya. Nah, bagaimana moderasi? Ini kebetulan datanya adalah Indonesia Malaysia. Saya ingin membedakan ya pengaruh 1 2 3 terhadap ini Y ini yang dimediasi oleh ini, yang dimoderasi oleh negara. Beda negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, ini misalnya contoh ya, ini hasilnya ya. Hasil dari analisisnya. Nah, ini yang jadi nanti kalau pakai Amos ya menggunakan begini. Mana ya? Nah, ini di grouping. Ya, mana grup Indonesia dan mana grup Malaysia. Nah, di SPSS kayak tadi gender laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, laki-laki dan perempuan itu nanti misalnya ini ya, kita coba ganti grupnya. Gender. Oke. Ya. Kemudian bentar. Gender. Nah, ini. Kemudian ini grup juga gender. Yang 2. Sebentar, kok masih? Oke. Oh, ini ke filenya. Nah, kalau mau ganti yang memoderasi tinggal ganti ini aja. Ya. Ini grup 1 laki-laki, grup 2 perempuan misalnya gitu ya. Oh, ini name-nya, sorry ya. Ini harusnya langsung ganti laki-laki perempuan ya. Ini juga sama ya. 2. Oke. Ya. Nah, nanti tinggal di run saja ini, run. Nah, nanti akan keluar ya. Ini belum diganti ini ya. Nah, nanti akan keluar kira-kira yang laki-laki kayak apa hasilnya. Ini misalnya. Kemudian yang perempuan hasilnya kayak apa. Nanti beda. Ya, 1. Ya. Ini ya. Oops. Ya, 1. Oh, nah ini. Sorry. Ini misalnya ya. Ini tadi yang laki. Ini yang perempuan. Nah, nanti misalnya kita run di sini, dereng. Oke, ini hasilnya ya. Ini juga hasilnya. Beda ya. Ini laki-laki tadi. Kemudian ini perempuan. Nah, itu namanya moderasi. Ya, memoderate ya, konteks berbeda, konteks laki-laki kayak apa, konteks perempuan kayak apa, konteks di Indonesia kayak apa, di Malaysia kayak apa. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, gampang toh? Nah, gampang. Yang penting ada datanya. Nanti kita bisa mainkan bareng-bareng. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya variabel A itu di kuesioner penelitian saya itu 3 pertanyaan. Lalu setelah saya uji validitas dengan CFA itu ternyata yang loading faktornya di atas 0,5 itu cuma 1 pertanyaan. Berarti udah nggak bisa dilanjut ya, Pak? Nggak bisa. Karena yang 2 tidak bisa mewakili pertanyaan yang kita harapkan, hanya 1, dan 1 itu tidak ada cross-check-nya dengan pertanyaan yang lain. Karena pertanyaan lain dianggap tidak signifikan. Begitu ceritanya. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain silakan. Kira-kira step-stepnya, tahapan-tahapannya bisa diikuti ya saya tadi ya. Halo? Insya Allah bisa. Bisa ya. Pak, ya. izin bertanya kalau buat tutorialnya yang mirip cara-caranya kayak Bapak itu ada nggak sih Pak? Soalnya kan dari tadi
jaringan saya juga agak maju mundur, jadi Waduh. Bapak sampai ini tapi saya kan jadinya agak belok gitu loh Pak. Ya, saya itu belum pernah ngerekam, jadi saya